Presiden Joko Widodo mengultimatum agar toko-toko daring di Indonesia jangan hanya dibanjiri merek luar negeri alias produk impor. Pesan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi tentang koperasi dan UMKM di Istana Negara pada hari Senin. Itu sebabnya Presiden mengingatkan, sangatlah penting agar semakin banyak produk UMKM go digital. Menurut Jokowi, selama masa pandemi COVID-19, ada 17,5 juta pelaku UMKM yang go digital. Namun angka tersebut masih dinilai belum cukup signifikan. Jokowi pun menargetkan agar jumlah UMKM nasional yang masuk ke dalam ekosistem digital bertambah secara bertahap dan dapat menembus hingga 30 juta pada 2024 mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memperkirakan harga keekonomian BBM jenis RON 92 atau Pertamax pada April 2022 bisa tembus Rp16.000 per liter. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan bila lonjakan harga minyak terus terjadi dan harga Pertamax tidak berubah, maka akan berdampak bagi keuangan Pertamina. Pasalnya harga ini jauh lebih tinggi dari harga keekonomian Maret yang berada di sekitar Rp14.500 per liter. Dengan harga itu pun, Pertamina masih menjual Pertamax ke masyarakat sebesar Rp9.000 per liter. Di saat yang sama, SPBU swasta lainnya menjual BBM setipe Pertamax dengan harga mendekati harga pasar, yaitu di rentang Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter. Sementara itu, hingga akhir Maret 2022, harga minyak mentah dunia sendiri telah berada di atas $100 AS per barel, salah satunya dipicu oleh konflik antara Ukraina dan Rusia. Meskipun pemerintah telah menetapkan harga jual batu bara untuk bahan baku dan bahan bakar industri adalah $90 AS per ton, namun keputusan Menteri ESDM yang dikeluarkan per 23 Maret lalu tidak berlaku bagi industri pengolahan dan pemurnian logam. Itu artinya mulai dari smelter nikel, bauksit, tembaga, mangan, hingga besi, semuanya dikecualikan dari aturan ini. Sementara dengan keluarnya keputusan Menteri ESDM terbaru ini, maka harga batu bara untuk industri semen dan pupuk di dalam negeri masih dipertahankan di level $90 per ton, dari yang sebelumnya direncanakan berakhir pada 31 Maret 2022. Tak hanya itu, ini artinya harga batu bara $90 per ton juga berlaku bagi beberapa industri lainnya di dalam negeri. Aturan tersebut berlaku per 1 April 2022 mendatang. Perusahaan plat merah Cina yang bergerak di bidang perminyakan dan petrokimia, Sinopec Group, memutuskan untuk menunda investasi senilai $500 juta AS kepada perusahaan petrokimia asal Rusia, Sibur. Langkah itu mereka ambil setelah mempertimbangkan ancaman dan sanksi yang dijatuhkan negara barat terhadap Rusia. Padahal awalnya Sinopec dan Sibur akan bekerja sama untuk pembangunan komplek kimia gas Amur dengan nilai $10 miliar AS di Siberia Timur. Kepemilikan atas komplek tersebut dibagi menjadi dua, yakni Sibur 60% dan Sinopec 40%. Sinopec menunda pembicaraan investasi tersebut setelah mengetahui pemegang saham minoritas Sibur, Gennady Timchenko yang juga anggota parlemen Rusia dijatuhi sanksi oleh Barat. Pada Februari lalu, Uni Eropa dan Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap Gennady Timchenko yang merupakan miliarder sekaligus sekutu lama Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengusulkan pajak minimum baru bagi para miliarder di negeri Paman Sam. Dalam sebuah dokumen yang diterima CNBC International, Biden menyebut program ini sebagai pajak penghasilan minimum miliarder. Pajak ini akan mematok tarif minimum 20% bagi individu dengan kekayaan lebih dari $100 juta AS atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Pajak ini ditargetkan mengurangi defisit anggaran pemerintah AS hingga $360 miliar AS dalam dekade berikutnya. Pasalnya, Gedung Putih melihat terjadi kenaikan pendapatan yang cukup besar bagi miliarder AS di tengah pandemi COVID-19 di saat bisnis kecil dan kelas menengah justru terhantam hebat. Sebagai informasi, pada tahun fiskal 2021, defisit federal AS mencapai hampir $2,8 triliun AS. Kebanyakan defisit ini lari ke insentif dalam menangani dampak negatif pandemi COVID-19.